Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun sampai pada saat ini kita belum bisa kembali belajar di ruang lingkup sekolah, tapi Ibu berharap kalian boleh mempelajari pelajaran kalian di rumah kalian masing-masing. Untuk itu anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan dan penyertaan kasih-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Sampai pada saat ini Engkau masih menyertai kami. Bapa yang baik, Bapa yang bertatah di dalam kerajaan sorga. Pada hari ini Bapa, kami kembali lagi Bapa memulai pelajaran kami Bapa. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang pada saat ini belajar dari rumah ya Bapa. Biarlah kiranya berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan mereka. Engkau berkati hati pikiran mereka Bapa. Biarlah kiranya Bapa mereka dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Biarlah kiranya Bapa, Engkau juga yang memberkati kami di tengah pandemi COVID-19 ini Bapa. Biar kiranya kami dapat sehat dan dapat kembali lagi Bapa untuk belajar di ruang lingkup sekolah. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke materi pelajaran kita dalam bab ketiga, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Adapun bahan Alkitab yang boleh kita pelajari pada topik kita hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13, Nehemia 2 ayat 1 sampai 7, Matius 25 ayat 31 sampai 46, dan Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 37. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Indikator yang harus kalian capai yaitu menyimpulkan pemahaman tentang tanggung jawab di Indonesia. Yang kedua adalah menemukan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai remaja melalui kajian literatur. Pembelajaran kita pada hari ini anak-anak yaitu menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu sangat penting. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki tentang pengertian bertanggung jawab, nah tentu kalian masih ingat kan kisah Adam dan Hawa yang dilarang Tuhan memakan buah dari pohon yang ada di tengah Taman Eden, pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu ada tertulis di Kejadian pasal ketiga ayat 1 sampai dengan 13. Nah, setelah dikeluarkannya larangan itu, suatu hari ular itu berjumpa dengan Hawa dan membujuknya agar ia memakan buah terlarang itu. Mula-mula memang kan si Hawa ini menolaknya, namun ular terus membujuknya. Nah, selanjutnya perempuan itu melihat, dikatakan di Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, jadi anak-anak, setelah mereka berdua memakannya, maka terdengarlah Tuhan Allah itu berjalan mendekati mereka. Kedua manusia itu bersembunyi di antara pepohonan yang di taman itu. Nah, lalu Tuhan Allah memanggil dan bertanya kepada manusia itu, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, Tuhan Allah bertanya lebih jauh, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Mendengar pernyataan ini anak-anak, terjadilah sebuah percakapan yang sangat menarik. Nah, percakapan itu adalah manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberiku dari buah pohon itu kepadaku. Maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Kejadian 3 ayat 12 sampai dengan 13. Nah, apa yang kita temukan anak-anak dari kisah ini? Nah, bukankah ini sebuah kisah yang selalu terjadi ketika seseorang itu menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan, dan sebaliknya malah saling menyalahkan pihak lain dan melemparkan tanggung jawab dari dirinya sendiri kepada yang lain. Akibat yang ditimbulkannya adalah rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya dan juga dengan sesamanya.
Nah, jadi dari kisah si Adam dan Hawa ini kita dapat mengambil pengertian bahwasanya tanggung jawab itu secara umum anak-anak adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Adapun anak-anak, definisi tanggung jawab itu secara harafiah adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Nah, jadi anak-anak, tanggung jawab itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi. Nah, anak-anak, kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya, pada usia mudanya setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Nah, mengapa? Inilah waktunya mereka itu mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Yaitu apa, anak-anak? Yaitu menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. Anak-anak, adapun tanggung jawab menurut iman Kristen itu adalah yang pertama yang tertulis di dalam Amsal 13 ayat 4. Dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, artinya di sini anak-anak, salah satu ayat di buku Amsal ini memberitahu kita bahwa orang yang hanya memiliki keinginan tapi malas, hidupnya itu akan sia-sia. Nah, sebaliknya, orang yang rajin mengerjakan semua kewajiban dan tanggung jawabnya akan diberi kelimpahan. Nah, ayat ini cocok dengan kebutuhan bahwa hanya orang yang melakukan tanggung jawabnya lah yang akan sukses dan berhasil. Nah, yang kedua, ada tertulis di dalam Efesus 4 ayat 24, dikatakan bahwa dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, di sini maksudnya adalah manusia baru yang dimaksud bukanlah memaksudkan manusia harfiah. Nah, ini mengartikan kepribadian baru yang diciptakan menurut dengan kehendak Allah. Nah, bisa jadi seseorang dulunya memiliki sifat dan tingkah laku yang egois, kasar, dan tidak berpengendalian sehingga lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Nah, di sini sebenarnya anak-anak, Allah ingin semua orang itu bertobat. Benar kan? Nah, berbalik dan berubah dari jalannya tersebut. Nah, dengan menjadi orang yang bertanggung jawab, kita bisa dikatakan sebagai manusia baru di dalam kebenaran. Nah, karena inilah yang Allah inginkan bagi hambanya masing-masing. Nah, yang ketiga ada juga tertulis di dalam Amsal 14 ayat 23. Dikatakan bahwa dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Nah, artinya di sini anak-anak, jerih payah yang juga mengartikan kerja keras pasti menghasilkan yang namanya keuntungan. Benar kan? Nah, sebaliknya orang yang hanya berkata kosong hanya mendatangkan kekurangan atau kemalangan. Nah, begitu pula semua tanggung jawab yang kita emban, jika kita laksanakan dengan upaya dan kerja keras, kita yakin bahwasanya akan ada hasil yang baik dan yang kita terima nantinya, ya kan? Benar kan? Nah, yang terpenting kita adalah apa, anak-anak? Yang terpenting kita itu adalah menyenangkan hati Allah.
ya. Yang keempat itu juga ada tertulis di dalam Ulangan pasal 11 ayat yang pertama. Dikatakan bahwasanya haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, anak-anak, maksudnya di sini adalah Allah itu memberi kita semua kewajiban yang sama dalam melayaninya. Nah, perintahnya yang utama itu anak-anak adalah apa? Mengasihi. Nah, ini merupakan tindakan yang disertai kesetiaan sebagai kewajiban yang harus senantiasa kita ingat, ya. Nah, dengan berpegang teguh pada ketetapan dan standar Allah, ini menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, anak-anak, dari keempat ini kita bisa belajar bahwasanya tanggung jawab itu bagaimana menurut iman Kristen. Anak-anak, adapun kedewasaan menurut iman Kristen itu adalah kedewasaan Kristen itu menyarankan penataan ulang prioritas secara besar-besaran, berubah dari menyenangkan diri sendiri kepada menyenangkan Allah dan belajar menaati Allah. Nah, kunci dari kedewasaan ini adalah kekonstanan, ketekunan dalam melakukan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, kebiasaan ini disebut sebagai apa, anak-anak? Nah, kebiasaan ini disebut sebagai ilmu, disiplin rohani, dan melibatkan hal-hal seperti pembacaan dan pembelajaran Alkitab, doa, persekutuan, pelayanan, dan penanggung-jawaban, ya. Nah, tanpa memperdulikan seperti apa kita memperjuangkan hal-hal ini. Semuanya kita memungkinkan tanpa dimampukan oleh Roh Kudus dari dalam diri kita. Nah, Galatia 5 ayat 16 menghimbau kita untuk hiduplah oleh Roh. Nah, kata hiduplah dalam bahasa Yunani berarti berjalan dengan tujuan. Pada pasal yang sama, Paulus menghimbau supaya kita itu dipimpin oleh Roh. Nah, di sini kata dipimpin ini berdasarkan ide di mana kita mengambil langkah per langkah. Ialah belajar untuk berjalan di bawah instruksi Roh Kudus. Dengan dipenuhi Roh, kita berada di bawah kendali Roh. Sambil kita semakin berada di bawah kendali Roh, kita akan mengamati bertambahnya buah Roh dalam kehidupan kita. Itu ada tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, inilah anak-anak yang merupakan karakteristik dari kedewasaan rohani. Lalu bagaimana, Bu, tanggung jawab dan kedewasaan itu? Nah, kedewasaan itu dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya, pada usia mudanya, tadi seperti Ibu katakan bahwa setiap orang itu bertanggung jawab untuk belajar. Karena inilah waktu mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu apa? Menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Banyaknya kesabaran kita mengalahkan segala ketergesa-gesaan dan kesukaan untuk mengkritik. Tertulis di Amsal 18 ayat 23. Baiklah anak-anak, yang menjadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah sebagai seorang remaja Kristen, tanggung jawab kalian pertama-tama itu adalah kepada Tuhan yang telah menciptakan dan menebus kita dari dosa serta memelihara hidup kita. Nah, hubungan vertikal ini sekaligus merupakan satu sumber kemampuan manusia untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada saudara seiman, dan kepada sesama manusia. Nah, tanpa pertanggungjawaban kepada Allah, maka kita akan mungkin bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama kita manusia.
Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan melalui video pada hari ini dapat kalian pelajari dan dapat kalian mengerti di dalam kehidupan kalian sebagai seorang remaja Kristen yang dapat bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami Bapak. Sampai pada saat ini kami boleh menyelesaikan pelajaran kami Bapak. Bapak yang baik, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang boleh mengikuti pelajaran pada hari ini Bapak. Biarlah kiranya Bapak melalui pelajaran ini Bapak, mereka dapat mengerti akan tanggung jawab mereka sebagai seorang remaja Kristen. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.